Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kerahmatan, serta karunia oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari yang cerah ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan pembelajaran kita berkah dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran para peserta Ibu dulu ya. Nah, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Nah, alhamdulillah jika semua para peserta Ibu hadir pada pembelajaran hari ini. Nah, jika kita rajin bersekolah dan rajin hadir di kelas, maka akan semakin banyak pengetahuan dan ilmu yang akan kita dapat. Oleh karena itu, Ibu sangat menghimbau anak-anak Ibu untuk selalu rajin dan selalu datang ke sekolah dengan tepat waktu, disiplin, dan memiliki semangat yang tinggi dalam meraih prestasi. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Ya, hari ini kita belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis. Nah, ya, strategi meningkatkan kemampuan menulis. Nah, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang meningkatkan kemampuan menulis. Dan sekarang kita belajar tentang bagaimana strategi meningkatkan kemampuan menulis. Ibu harap dalam pembelajaran ini anak-anak dapat bersungguh-sungguh agar materi yang Ibu sampaikan bisa anak-anak tangkap dan bisa menambah pengetahuan anak-anak tentang meningkatkan kemampuan menulis. Harus bersungguh-sungguh ya. Fokuskan pandangan pada Ibu agar penyampaian materi yang Ibu lakukan bisa tersalurkan dengan baik kepada anak-anak. Nah, sebelum masuk kepada pokok materi, Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu tidak apa itu kemampuan menulis? Nah, kemampuan menulis itu merupakan salah satu kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya kemampuan menulis itu dia tidak hanya diperoleh secara alamiah, tetapi juga dilakukan dengan proses belajar mengajar. Ya, seperti sekarang ini, Ibu menyampaikan materi dan anak-anak mendengarkan agar bisa meningkatkan kemampuan anak dalam menulis. Nah, untuk bisa menuliskan lambang-lambang bunyi, siswa harus berlatih seperti bagaimana cara memegang alat tulis. Nah, menulis juga merupakan salah satu bentuk komunikasi secara tertulis. Nah, biasanya dalam kegiatan menulis itu kita itu menyampaikan informasi ataupun gagasan ataupun ide yang ingin kita sampaikan melalui tulisan. Nah, biasanya itu menulis itu dia untuk memberitahu, menceritakan, melukiskan, menerangkan, meyakinkan pembaca sehingga pembaca bisa memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, biasanya itu penulis dianya itu ingin menyampaikan maksud tertentu terhadap tulisan yang ia tulis. Nah, untuk itu kita juga perlu adanya strategi dalam meningkatkan kemampuan menulis. Menulis merupakan salah satu kegiatan produktif dan reseptif. Dalam kegiatan menulis, kita memanfaatkan grafologi ataupun lambang-lambang yang dimana keterampilan menulis ini tidak datang secara otomatis, tetapi harus dilaksanakan dengan cara belajar. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, biasanya menulis ini dianya itu merupakan komunikasi secara tidak langsung. Ya,
dia itu dalam kegiatan menulis ini tidak terdapat tatap muka antara penulis dengan orang lain. Dia itu biasanya disampaikan dengan bahasa tulis seperti itu. Nah, kegiatan menulis ini juga merupakan salah satu kegiatan menyampaikan pesan menggunakan tulisan sebagai medium atau perantara. Nah, biasanya itu pesannya itu tergandung dalam suatu tulisan. Seperti itu. Selain itu, menulis juga merupakan cara yang sangat dalam berkomunikasi itu juga, meskipun tidak seefektif berbahasa lisan ya, tetapi menulis juga merupakan salah satu bentuk komunikasi secara konkret ataupun bentuk komunikasi untuk membentuk komunikasi kepada orang lain melalui kegiatan tulis. Nah, untuk itu kita perlu adanya meningkatkan kemampuan menulis kita. Oleh karena itu, kemampuan menulis itu harus diasah, harus dikembangkan, harus dilatih agar dia tuh tidak tumpul gitu kan. Kita juga harus mempunyai motivasi untuk meningkatkan kemampuan menulis kita, karena itu merupakan salah satu bakal dalam keterampilan berbahasa seperti itu. Nah, biasanya itu kegiatan menulis itu dianya untuk menyampaikan informasi kepada orang lain melalui tulisan. Nah, biasanya itu ada pesan yang terkandung dalam tulisan tersebut kepada pembaca. Nah, banyak sekali manfaat yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan menulis kita. Seperti manfaatnya itu menggali potensi kita, terus tuh membuat kita lebih kreatif, membuka wawasan kita, terus itu mengubah cara pola pikir kita terhadap sesuatu yang lebih luas, juga membuat kita lebih banyak kosakata yang bisa kita dapat dari kegiatan menulis seperti itu kan. Nah, selanjutnya ibu mau bertanya nih ya kan, anak-anak ada yang suka menulis? Ya, baik, bagus sekali kalau kita suka menulis, karena ibu juga suka menulis, karena dengan kita menulis kita bisa menuangkan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain seperti itu kan. Juga kita bisa menuangkan berbagai macam imajinasi kita terhadap sesuatu yang ingin kita tuliskan di dalam media tulis tersebut. Nah, menulis juga merupakan satu kegiatan yang penting dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Nah, jika kita terus-terusan melatih ataupun mengasah kemampuan menulis kita, mungkin suatu saat nanti kita bisa menjadi penulis yang hebat. Amin. Amin, Allahumma amin. Nah, setelah itu banyak jenis menulis yang bisa kita lihat kan. Terus itu juga manfaatnya banyak, tujuannya juga ada untuk menulis itu menyampaikan informasi gitu kan. Selain itu, menulis juga merupakan salah satu kegiatan yang memberikan dampak positif. Nah, kenapa? Karena dengan kita menulis, kita bisa mengajak orang lain untuk menambah wawasan mereka terhadap apa yang sudah kita tuliskan dalam bahasa tulis tersebut. Nah, dengan begitu kita bisa mengajak orang lain untuk berekspresi, untuk menuangkan ide-ide mereka seperti itu, agar menambah wawasan juga, pengetahuan, informasi, dan sebagainya. Nah, ada berbagai strategi dalam meningkatkan kemampuan menulis. Biasanya dalam upaya meningkatkan kemampuan menulis, untuk
meningkatkan kemampuan menulis para siswa, guru harus memperhatikan cara-cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menulis, seperti dengan penggunaan bahan ajar dan metode pengajaran menulis. Nah, yang pertama itu adalah bahan ajar. Nah, pengajaran menulis atau permulaan pada sekolah SD itu merupakan salah satu penulisan yang difokuskan kepada huruf, penulisan kata, penggunaan kalimat sederhana, tanda baca seperti huruf kapital, tanda titik, koma, tanda tanya, tanda seru, ataupun sebagainya. Dengan demikian, bahwa pembelajaran menulis meliputi penulisan huruf, penulisan kata, penulisan kalimat sederhana, tanda baca seperti yang Ibu sebutkan tadi, yaitu tanda titik, koma, seru, tanya, seperti itu. Nah, di bahan ajar ini seorang guru bisa meningkatkan kemampuan menulis siswa dengan kata-kata yang sederhana dulu gitu kan, terutama pada jenjang SD. Sederhana dulu agar mereka mudah memahami, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa melatih mereka itu dengan misalnya kita menuliskan huruf A, B, C, D, kemudian kita buat susunan kata tersebut, misalnya ibu, seperti apa menulisnya, ataupun kita tuh menuliskan ibu memasak di dapur, misalnya gitu kan. Nah, kita tuh disuruh siswa untuk menuliskan kata-kata sederhana itu menjadi barisan-barisan yang panjang, seperti itu. Nah, dimulai dengan kata-kata yang simple ataupun kata-kata yang sederhana, sehingga siswa tidak terlalu jenuh dalam kegiatan menulis. Nah, yang kedua itu adalah metode pengajaran menulis deskriptif. Nah, biasanya itu kita itu bisa menulis melalui adanya media gambar gitu kan, seperti misalnya ditampilkan gambar apel. Nah, coba anak-anak tuliskan tulisan apel itu seperti apa gitu kan, dia itu melalui gambar. Yang kedua itu menuliskan deskripsi tanpa bantuan gambar, yaitu seperti tadi kita menuliskan di papan tulis, kemudian anak mengikuti tulisan yang telah kita tulis tadi, seperti itu. Nah, kegiatan menulis ini bisa mengungkapkan hasil pengamatan objek di lingkungan sekitar anak, bisa juga pengalaman yang pernah dilakukan, ataupun kita juga bisa menyuruh anak untuk menuliskan salah satu pengalaman yang pernah dialaminya ataupun kegiatan mereka pada saat liburan. Nah, dulu semasa saya kecil, saya tuh sering banget setiap habis liburan kenaikan kelas pasti guru menyuruh untuk menuliskan sebuah cerita singkat tentang pengalaman kita pada saat liburan. Nah, selain itu kita juga bisa meningkatkan upaya kemampuan menulis dengan kiat-kiat ataupun dengan strategi-strategi, seperti kita harus banyak membaca, karena dengan kita membaca kita akan mendapatkan pengetahuan yang luas, sehingga kita bisa menuangkan pengetahuan kita tadi tersebut ke dalam bentuk tulisan. Nah, jika kita sering banyak membaca, kita juga bisa menambah kosakata kita seperti itu. Jadi kita juga bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan. Seperti itu kan lebih menarik, bukan? Nah, yang kedua itu melatih kemampuan menulis agar menghasilkan suatu karya yang baik ataupun suatu karya yang akan diminati oleh orang banyak, seperti itu. Nah, yaitu dengan meningkatkan ataupun melatih kemampuan menulis kita gitu, dengan cara rajin-rajin membaca, rajin-rajin mencari informasi, seperti itu. Nah, yang ketiga itu kita harus mempelajari tata cara ataupun kaidah-kaidah dalam menulis. Nah, biasanya itu kita harus mengetahui bagaimana cara penulisan yang baik agar tulisan kita itu tidak
membosankan seperti itu. Nah, yang keempat itu mempublikasi hasil tulisan yang kita buat. Setelah kita sudah buat nih cerita ataupun tulisan kita gitu kan, kita bisa mengupload ataupun bisa menyiarkan ataupun mempublikasi, bisa jadi melalui media cetak ataupun media elektronik, agar orang-orang tahu kalau kita itu punya kemampuan dalam meningkatkan kemampuan menulis kita, seperti itu. Yang kelima itu kita harus percaya diri. Nah, ini poin terpenting, karena jika kita percaya diri terhadap tulisan yang kita buat, maka itu akan sebagai nilai plus bagi kita, karena kita percaya bahwa tulisan kita itu mampu dan tulisan kita itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, seperti itu. Kita juga dalam kegiatan menulis itu tidak boleh ragu seperti itu ya. Kita harus yakin kalau tulisan kita itu bisa bermanfaat, bisa membuat orang senang, bisa menambah wawasan orang lain, seperti itu. Nah, dengan strategi-strategi tersebut, kita bisa meningkatkan kemampuan menulis kita, agar kemampuan menulis kita itu menjadi kemampuan yang lebih baik dan luar biasa bagi orang lain. Nah, selain itu juga dengan kita meningkatkan strategi menulis kita bisa mempelajari bagaimana cara penulisan yang baik sih, seperti itu kan. Nah, selanjutnya itu dengan kita sudah mengetahui bagaimana apa itu menulis, apa itu manfaat menulis, tujuan menulis, fungsi menulis, strategi meningkatkan kemampuan menulis, maka kita sudah banyak mengetahui apa-apa saja yang harus kita lakukan, apa-apa saja yang harus kita kuasai untuk meningkatkan kemampuan menulis kita. Oleh karena itu, kemampuan menulis ini sangat diperlukan, karena jika kita rajin membaca, kita rajin mencari informasi, maka akan semakin banyak kosakata yang kita baca, dan dengan bacaan tersebut kita bisa menuangkan ide, gagasan, pendapat kita ataupun imajinasi kita ke dalam suatu bentuk tulisan. Nah, setelah kita udah tahu nih kemampuan kita ada untuk menulis, kemampuan kita bisa untuk meningkatkan kemampuan menulis kita harus yakin tuh bahwa kita itu bisa, tulisan kita itu bagus. Dan di sini saya adalah tahap belajar. Oleh karena itu, ibu sangat memotivasi anak-anak untuk terus belajar, berusaha menggali informasi, mencari tahu melalui banyak sekali media yang bisa kita dapatkan untuk meningkatkan pengetahuan kita. Nah, kita itu juga harus membuka wawasan kita, terutama untuk meningkatkan skill, minat, bakat kita. Nah, kita harus tahu tuh bagaimana cara saya supaya saya bisa meningkatkan kemampuan menulis saya, bisa berbahasa yang baik, tata bahasa yang baik, yang benar, seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam kemampuan menulis ini sangat penting bagi semua orang, karena ini bisa jadi sebagai salah satu media kita untuk menyampaikan pendapat, gagasan kita terhadap suatu bentuk komunikasi secara tidak langsung. Nah, dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan suatu kegiatan di mana kita menuliskan lambang-lambang huruf ke dalam bentuk tulisan, di mana dalam menuliskan tersebut adalah salah satu bentuk komunikasi secara tidak langsung. Nah, menulis juga sebagai salah satu media penyampaian pesan, pengungkapan isi gagasan, pendapat, maupun suatu yang bisa bermanfaat bagi kita. Dengan begitu, penyampaian pesan yang dilakukan oleh penulis kepada pembaca itu sampai, karena dengan begitu penyampaian pesannya juga dapat
Menulis juga dikatakan sebagai medium atau perantara seseorang untuk menyampaikan ekspresinya tersebut. Nah, untuk itu ibu sangat berharap kepada anak-anak ibu untuk bisa meningkatkan kemampuan menulis agar anak-anak ibu bisa meningkatkan wawasannya terhadap dunia tulis. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Apabila ada yang ingin bertanya, tidak. Nah, di sini ibu akan memberikan tugas yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Nanti ibu akan share apa saja tugas yang akan ibu berikan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah ibu sampaikan bermanfaat dan dapat anak-anak ambil pelajaran tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.